minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Kadungan Dauhan episode yang ke-17. Selamat mendengarkan. Rumah yang didiami oleh Ki Temang Dauhan adalah rumah yang besar dan megah. Tiang-tiang utama bangunan induk maupun tiang pendopo berasal dari kayu jati pilihan dengan sunggingan yang halus. Ada beberapa bilik dan gandok di setiap bagian bangunan rumah. Sementara itu di samping pendopo bagian kanan dan kiri terdapat masing-masing 2 bilik yang nampaknya memang telah dipersiapkan untuk para tamu Ki Temang yang menginap. Meskipun bilik-bilik itu berada menyatu dalam satu bangunan pendopo, namun letak bilik telah diatur sedemikian rupa sehingga bilik-bilik tersebut seolah-olah telah terpisah dari pendopo, sehingga tamu-tamu yang kebetulan menginap di bilik-bilik tersebut tidak terlalu terganggu dengan apa yang ada di pendopo itu. Apalagi di samping pendopo kanan kiri memang diberikan sekatan berupa gebyok berukir yang nampaknya juga dimaksudkan sebagai perlengkapan untuk lebih memperindah ruangan pendopo. Halaman rumah Ki Temang Dauhan juga luas dan tertata rapi. Di beberapa sudut halaman terlihat tanaman bunga beraneka jenis yang terawat dengan baik. Nampaknya istri Ki Temang Dauhan ataupun anak Ki Temang Dauhan sendirilah yang telah merawat tanaman bunga tersebut. Beberapa buah pohon juga telah tumbuh di halaman bagian depan dan samping sehingga sekeliling halaman rumah Ki Temang Dauhan terasa menjadi teduh meskipun saat matahari bersinar terik di siang hari. Malam itu adalah hari ketiga Ki Wilogo dan Jatmiko berada di rumah Ki Temang Dauhan. Beberapa saat yang lalu, keduanya baru saja berada di pendopo untuk sekedar berbincang dengan tamu-tamu Ki Temang dan juga beberapa bebau Kademangan Dauhan. Sejak Ki Temang Dauhan dalam keadaan sakit, rumah Ki Temang memang telah menjadi sedikit sibuk. Setiap saat selalu saja ada yang datang ke rumah untuk melihat keadaan Ki Temang. Meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa bertemu dan melihat secara langsung keadaan Ki Temang, namun mereka tidak menjadi kecewa karenanya. Mereka memahami bahwa kondisi Ki Temang Dauhan memang belum memungkinkan untuk menerima setiap tamu yang datang. Beberapa saat yang lalu, Ki Wilogo dan Jatmiko juga baru saja berada di pendopo untuk sekedar berbincang-bincang dengan para bebahu Kademangan dan juga dengan beberapa tamu yang lainnya. Namun, ketika malam telah semakin larut, Ki Wilogo dan Jatmiko telah meninggalkan pendopo untuk bermalam dan beristirahat di dalam biliknya. Ketika keduanya telah berada di dalam biliknya, terdengar Ki Wilogo berkata kepada Jatmiko, "Apakah besok kau jadi berangkat?" "Ya, Paman. Bahkan di pendopo tadi aku sudah sempat mengutarakan niatku ini pada Ki Bekel dan Apsoro," jawab Jatmiko. Sambil menganggukkan kepalanya, Ki Wilogo berdesis, "Apakah ada perubahan pada rencanamu selanjutnya?" "Sejauh ini tidak, Paman. Kita tinggal melihat perkembangan keadaan di Kademangan ini. Besok sebelum matahari sepengenala, aku akan berangkat. Aku membutuhkan sedikitnya 3 atau 4 hari untuk kepulanganku ini," jawab Jatmiko. "Baiklah, sekarang bergeraklah. Waktumu yang tersisa untuk beristirahat." Sambil merebahkan tubuhnya di amben, Ki Wilogo melanjutkan berkatanya, "Besok aku pun ingin berkeliling di Kademangan ini untuk sekedar melihat keadaan Kademangan. Tentu aku akan meminta izin Ki Bekel terlebih dahulu untuk melaksanakan niatku ini." "Apakah Paman mempunyai maksud lain dengan keinginan Paman itu?" tanya Jatmiko. "Tidak, belum waktunya, Ger. Bukannya kita melakukan semuanya harus sesuai dengan urutannya? Setidaknya demikianlah telah kita rencanakan selama ini," desis Ki Wilogo.
Jadi, paman sekedar ingin menghilangkan kejenuhan saja, bertanya Jatmiko. Benar, Ger. Aku telah menjadi bosan karena di sini. Aku hanya bisa duduk dan tidur tanpa berkegiatan sama sekali, berkata Kiwilogo yang nampaknya mulai benar-benar merasa ngantuk. Tanpa menanggapi perkataan pamannya, terlihat Jatmiko juga telah membaringkan tubuhnya di amben yang ada di sebelahnya. Jatmiko memang bermaksud untuk mempergunakan sisa waktu yang ada untuk beristirahat, karena besok ia akan melakukan perjalanan. Sebuah perjalanan yang memang telah direncanakan sebelumnya. Jarak yang akan ditempuhnya cukup jauh, setidaknya ia memerlukan 1 hari perjalanan untuk sampai pada tempat yang ia tujunya. Di pendopo, keadaan juga telah menjadi sepi, karena beberapa orang yang sebelumnya masih berada di pendopo telah meninggalkan tempat itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Yang tersisa hanya beberapa peronda yang memang sedang mendapatkan giliran tugas ronda. Sejak Ki Temang Dauhan dalam keadaan sakit, beberapa peronda memang telah ditempatkan untuk menjaga rumah Ki Temang Dauhan. Ada sebuah gardu yang cukup besar di dekat pintu regol rumah Ki Temang yang biasa dipakai untuk para peronda. Ketika malam telah sampai pada puncaknya, biasanya para pembantu Ki Temang telah menyuguhkan minuman hangat dan beberapa panganan bagi para peronda atau siapapun yang masih terjaga di rumah Ki Temang Dauhan. Demikianlah di keesokan harinya, seperti yang telah direncanakannya. Ketika matahari telah mulai menghangatkan tubuh dengan sinarnya, Jatmiko telah mempersiapkan diri untuk meninggalkan rumah Ki Temang Dauhan. Jatmiko masih menyempatkan untuk makan pagi yang memang telah disiapkan oleh pembantu Ki Temang. Bahkan Kiwilogo dan Apsara sendiri ikut menemani Jatmiko makan pagi. Saat kemudian ketika Jatmiko telah bersiap untuk meninggalkan rumah Ki Temang, Jatmiko berkata kepada Apsara, "Sampaikan kepada ayahmu dan juga Ki Begel, aku mohon diri. Aku harus memenuhi janji untuk mengunjungi bibiku. Semoga dalam waktu tidak lebih dari 4 hari, aku sudah kembali lagi ke Kademangan ini," berkata Jatmiko kepada Apsara. "Baiklah Kakang," jawab Apsara singkat. Dan demikianlah selanjutnya, terlihat Jatmiko telah meninggalkan rumah Ki Temang Dauhan. Jatmiko sebenarnya ditawari oleh Apsara untuk membawa kuda, namun Jatmiko telah menolaknya. Jatmiko sudah terbiasa melakukan perjalanan jauh hanya dengan berjalan kaki saja. Apalagi perjalanan yang akan dilakukan kali ini bukanlah perjalanan yang mengharuskan ia harus cepat sampai pada tujuannya. Jatmiko terlihat mulai menyusuri jalan-jalan induk Kademangan. Di sepanjang jalan yang dilaluinya, Jatmiko begitu menikmati suasana dan keadaan di Kademangan Dauhan. Menurutnya, suasana Kademangan Dauhan benar-benar indah dan asri. Meskipun Kademangan Dauhan bukanlah Kademangan yang tergolong besar ditilik dari luas wilayahnya, namun ia beranggapan bahwa Kademangan Dauhan nampaknya mempunyai kelebihan dibanding dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Jatmiko mengagumi kepemimpinan dari Ki Temang Dauhan yang dianggapnya mampu membawa wilayah yang dipimpinnya menjadi daerah yang subur dan kaya raya. Di sepanjang jalan induk Kademangan, parit-parit terlihat terjaga kebersihan dan kerapiannya sehingga ketika musim hujan datang, air dapat mengalir dengan lancar. Jalan induk Kademangan pun terlihat lebar dan rata. Sementara di sepanjang tepian kiri dan kanan jalan telah ditanami pohon turi dengan jarak yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga jalan induk Kademangan terlihat indah dan teduh terlindungi. Dan memang demikianlah keadaannya. Kademangan Dauhan memang sebuah Kademangan yang dianggap paling maju dan ramai di antara beberapa wilayah
yang berada di kaki Gunung Lawu sebelah utara. Pasar induk Kademangan yang baru saja dilalui oleh Jatmiko juga terlihat ramai. Apalagi hari itu adalah hari Anggoro Manis yang merupakan hari pasaran terbesar dalam sepekan. Bermacam-macam kebutuhan pokok dan hasil bumi dari penghuni Kademangan banyak tersedia dan diperjualbelikan di pasar induk Kademangan itu. Untuk kebutuhan lainnya yang belum bisa dipenuhi sendiri oleh pengguna Kademangan seperti kain, gerabah, dan sebagian kecil kebutuhan pokok lainnya biasanya dijual oleh pedagang yang datang dari luar Kademangan, termasuk barang-barang jenis perhiasan dan besi aji atau keris pusaka maupun bermacam jenis senjata dengan tempaan yang bagus biasanya masih didatangkan dari daerah lain atau bahkan didatangkan langsung dari ibu kota Demak Bintoro. Sementara untuk kebutuhan alat-alat pertanian sebagian besar sudah tersedia di pasar Kademangan Dauhan. Ada penghuni Kademangan Dauhan yang mempunyai keahlian dan menekuni usaha sebagai pandai besi. Sebagai pelengkap umum dari keramaian sebuah pasar, terdapat beberapa kedai di sekitar pasar induk Kademangan yang menyediakan bermacam makanan dan minuman ataupun juga jajanan pasar. Kedai-kedai itu selalu ramai dipenuhi oleh pengunjung, apalagi ketika hari pasaran tiba. 2 kali dalam sepekan, yaitu pada hari pasaran Manis dan Cemengan. Pasar induk Kademangan Dauhan selalu ramai oleh pengunjung karena hari itu memang hari pasaran. Demikianlah episode yang ke-17 dari serial Pedut di Kademangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilakan. Terima kasih, sampai jumpa.